Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Nabila Azmi sebagai Enterprise Architect di tim Enterprise Arsitektur atau tim EA. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membawakan mengenai behind the scenes to Enterprise Architects actually do. Saya izin mau ngajak, sahabat BSI semua buat ngintip ke balik layar, sebenarnya apa sih yang dikerjakan sehari oleh tim EA, gitu. Ini sebenarnya juga berangkat dari, keresahan saya sendiri, di mana dulu waktu pas pertama kali masuk BSI, itu kan saya masuk di tim E, terus kayak, "Hah, EA, apa itu?" Gitu kan. Saya sendiri juga bertanya-tanya, kayak baru dengar gitu ada yang namanya EA. Eee, tapi pas itu karena role saya sebagai sistem analis, saya nggak terlalu concern soal EA itu apa, walaupun nama tim saya EA gitu kan. Nah terus tapi emang kita ya nggak pernah tahu takdir bakal gimana, terus di tahun dengan banyak hal yang terjadi, akhirnya saya, diamanahi untuk jadi enterprise architect gitu kan. Jadi ya mau nggak mau terus, akhirnya belajar EA itu apa, yang ngapain, tujuannya apa, dan sebagainya. Tapi terus habis itu muncul pertanyaan baru, kayak, "Oke, aku tahu nih, EA itu apa," tapi sebatas di teorinya aja, secara teoritikalnya aja. Secara praktikalnya itu bener-bener nggak ada bayangan gitu, kayak, terus kerjaannya sehari-hari tuh ngapain gitu kan. Nah ini mungkin juga bisa jadi pertanyaan sejuta umat gitu ya. Saya waktu itu pernah ditanya juga sama ibu saya, "Mbak tuh kerjanya ngapain sih?" Gitu kan. Terus waktu itu saya nggak bisa jawab kayak, gimana nih cara jawabnya gitu kan, menjelaskan ke ibu saya yang, apa ya, notabene, awam soal IT gitu kan, dan harus menjelaskan dengan ya pengennya sih singkat saja gitu. Dan nggak cuma ibu saya ya, waktu hari Senin kemarin baru aja, hari Senin pagi yang cerah, saya baru datang ke kantor, ketemu Mbak Nanda, baru banget nih datang gitu kan ketemu Mbak Nanda, terus habis itu Mbak Nanda nanya, "Tan, hari ini ngapain?" "Ah, apa Mbak? Hari ini EA ngapain?" Gitu. Terus saya, aduh, karena pas itu juga mungkin karena hari Senin kan, jadi bener-bener belum terlalu tune in banget nih kerjaan hari ini tuh ngapain ya gitu. Jadi waktu itu saya cuma, "Ya kerja Mbak," gitu kan. Dan ya ini sekaligus permohonan maaf saya juga ke Mbak Nanda karena waktu itu jawaban saya sangat tidak menjawab gitu ya Mbak Nanda. Nah, apa namanya, ya mungkin nggak hanya Mbak Nanda ya, mungkin teman-teman yang lain juga mungkin pernah bertanya-tanya juga, apa sih sebenarnya kerjaannya EA gitu kan. Sebentar. Oke. Nah, apa sih EA itu? Mungkin juga banyak yang bertanya-tanya kan, apakah karena dia namanya itu arsitek, jadi kayak, eee, gedung gitu kah, gitu? Atau dia ini kayak tech strategist kah, gitu? Atau ya itu tuh, those people who are always in meetings gitu, kayaknya tuh ya orang-orang itu ya kayaknya tuh kerjanya rapat terus gitu kan. Yang ini sebenarnya agak lucu juga karena tim EA itu, eee di meja kita tuh kayaknya full lengkap semuanya duduk di situ gitu. Kayak kalau nggak hilang satu orang, hilang 2, hilang 3, atau enggak ya hilang semua gitu kan sekalian. Kita tuh kayaknya berhari-hari tuh nggak pulang lah ke meja kita, kayak ya udah di ruangan lain, diskusi, meeting, dan sebagainya gitu. Jadi di sini saya coba untuk menjawab lah ya, ya sebenarnya EA itu ngapain sih gitu kan. Nah analogi paling sering digunakan untuk menggambarkan EA itu siapa, nah kita itu bisa coba mengibaratkan organisasi atau ya universitas kita ini sebagai, sebuah kota besar gitu ya. Nah maka EA itu sama, arsitek kota. Nah arsitek kota itu kan dia tugasnya untuk apa, membuat, ini ya, arsitektur kota, infrastruktur kota itu kayak gimana nih blueprint-nya. Yang dia mikirin gimana jalannya, gimana gedung-gedungnya, perumahan di mana, kawasan industri di mana, terus habis itu buat juga soal peta instalasi air kayak gimana biar semua, gedung-gedung itu dapat air, listriknya gimana, dan sebagainya gitu kan. Yang itu tuh tujuannya apa sih? Tujuannya itu kan supaya Eee, itu saling, tersambung gitu ya, saling terintegrasi, rapi, dan sustain. Nah, jadi arsitek kota itu dia bukan yang ngebangun gedungnya, tapi yang gitu ya, biar semuanya itu saling tersambung, rapih, dan sustain. Nah, tujuan lainnya juga apa? Juga biar, ketika penyaluran sumber daya gitu ya, penyaluran daya untuk pembangunan kota itu dipastikan efektif dan efisien, dan juga pastinya mendukung gitu ya, tujuan dari dibangunnya kota tersebut Nah,
Kalau dalam konteksnya EA itu adalah arsitek di ranahnya perusahaan. Jadi dia itu fokusnya memblueprint dari infrastruktur IT di sebuah perusahaan. Nah, EA ini itu tentang gimana kemudian kita menghubungkan atau menyelaraskan gitu antara strategi bisnis dengan eksekusi teknologi. Jadi EA itu bukan yang kemudian membangun sistem, tapi yang mendesain gimana nih rancangannya supaya data dan proses-proses itu tuh mereka berjalan secara selaras, serempak ke arah yang sama. Nah, EA ini itu tuh memastikan sistem-sistem itu tuh saling terhubung. Terus data itu ya mengalir secara baik gitu ya. Terus habis itu proses-prosesnya selaras, kemudian yang pasti teknologi itu dipastikan dia ini sesuai dengan strategi dari ya perusahaan atau di kita universitas gitu ya. Nah, EA ini secara apa ya beberapa EA ini membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak what systems do we have? Jadi kita itu sekarang punya sistem apa aja sih, infrastruktur kita tuh saat ini kayak gimana? How do they connect? Gimana mereka ini saling berhubungan satu sama lain? Dan yang kritikalnya itu are we aligned with business goal? Jadi apakah yang kita kerjakan gitu ya, sistem-sistem yang kita punya, proyek-proyek yang kita kerjakan ini sebenarnya align nggak sih sama tujuan dari, kita gitu. Karena ya seperti yang ada di gambar gitu ya, jadi AI itu tujuannya biar si bisnis sama si teknologi ini, ayo jabat tangan gitu gitu loh gitu ya. Jadi kayak, jalannya tuh ayo bareng-bareng gitu, jangan sendiri-sendiri gitu. Nah, soalnya kalau misalkan perusahaan itu udah besar, nah, itu tuh biasanya kadang bisa jadi mereka itu punya banyak sistem yang kerjanya itu ya masing-masing gitu, sendiri-sendiri, jalannya tuh masing-masing. Bisa jadi sistem sistem A ngarahnya ke sana, sistem B ngarahnya ke sana, terus, padahal organisasi itu sebenarnya arahnya strateginya tuh ke sana gitu kan, jadi nggak searah gitu kan. Ya, AI itu bantu supaya ya semuanya itu dikumpulin nih, jadi kayak puzzling gitu ya, mengumpulkan kepingan-kepingan, terus setelah terkumpul itu didoronglah, "Ayo sekarang kita bareng-bareng arahnya itu ke sana," gitu. Nah, untuk mendukung fungsi AI yang tadi yang, ingin menyelaraskan antara strategi bisnis sama teknologi gitu kan. Nah, AI itu kemudian bekerja di 4 domain utama, yaitu bisnis arsitektur, data arsitektur, arsitektur, sama teknologi arsitektur. Kalau di bisnis arsitektur, ini tuh ya kita fokus di aspek bisnis ya, gimana sih organisasi itu bekerja, proses-prosesnya di itu apa, gimana strategi dan visi misinya gitu ya. Terus habis itu ada nggak sih kayak kebijakan, peraturan yang ada di, perusahaan gitu. Kalau di data arsitektur, itu fokus di data ya. Jadi gimana nih data itu kemudian saling, terintegrasi, data yang kita punya itu ada apa aja, gimana saling terhubung, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kayak gitu. Terus kalau application arsitektur ini fokus di aplikasi. Jadi kita itu, mencoba memetakan, aplikasi apa aja sih yang kita punya saat ini gitu. Terus habis itu bagaimana nih, antar aplikasi itu mereka saling berkomunikasi, saling terintegrasi gitu. Juga untuk, melihat kira-kira ada nggak sih ternyata, aplikasi itu yang dia itu duplikat atau redundant gitu ya, ya untuk memastikan bahwa ya aplikasi itu setiap aplikasi itu punya fungsi yang unik gitu ya. Jadi, yang satu fungsinya A, yang satu fungsinya B gitu, enggak mereka saling tumpang tindih satu sama lain. Kemudian teknologi arsitektur ini fokus di infrastruktur teknologinya. Kalau misalkan lebih gampang digambarkan gitu ya, ya kayak yang di ops lah gitu ya, ada gimana nih gimana, data centernya atau servernya gitu ya, terus juga di interrow kayak misalkan, penggunaan-penggunaan teknologi yang kayak kita pakai Docker, Kubernetes, dan sebagainya gitu. Yang itu ya di domain teknologi arsitektur. Nah, keempat domain ini itu mereka itu kayak, apa ya, kayak saling mendukung gitu dan keempat-empatnya ini itu dipetakanlah oleh EA sehingga membentuk blueprint perusahaan. Jadi kalau misalkan arsitek kota itu isinya gedungnya apa aja, terus aliran airnya gimana, jalannya kayak gimana. Nah, kalau di EA blueprint-nya itu isinya bisnis di kita itu kayak gimana sih, kayak gimana, aplikasi teknologinya itu kayak gimana gitu. Nah, tujuannya tuh apa sih? Tujuan kenapa sih semua ini tuh perlu dipetakan gitu ya? Tujuannya itu biar, universitas atau ya perusahaan itu tuh paham soal IT-nya sendiri. Jadi kayak, oh, di
universitas kita itu teknologi yang kita pakai itu adalah ABC, misalkan aplikasi yang kita punya itu ada apa aja, datanya gimana, proses-proses apa yang aja yang terjadi gitu. Nah, tujuan akhirnya, kalau misalkan universitas itu udah paham soal IT-nya sendiri, nanti ke depannya kalau misalkan pengen gitu ya, kemudian request atau ya melakukan inisiasi IT, itu kita bisa mempertimbangkan dari yang sudah ada saat ini nih. Oh, kayaknya pilihan yang terbaik untuk dilakukan selanjutnya itu kira-kira yang mana yang paling efektif dan efisien untuk kita lakukan, dan pastinya pilihan mana yang kemudian sesuai strategi atau tujuan dari universitas kita gitu. Nah, oke, itu tadi kunci utamanya adalah menyelaraskan antara teknologi sama strategi bisnis. Tapi itu kan sebatas teori ya. Nah, kalau praktikalnya tuh gimana sih? Emangnya apa sih yang dikerjain gitu sama tim EA gitu kan? Nah, ada 3 core activities yang dilakukan oleh EA. Yang pertama itu define the current atau as is architecture. Jadi, arsitektur yang ada saat ini itu tuh kayak gimana sih? Nah, itu kita coba pahami, kemudian kita define gitu ya. Kemudian yang kedua, design future to atau to be arsitektur. Jadi, gimana sih, arsitektur di masa depan yang ideal, yang kita inginkan itu kayak gimana gitu. Terus create transition roadmap from as is to be. Ya ini jadi kayak, gimana nih cara kita berpindah dari arsitektur as is ke to be, itu berjalan bakal kayak gimana roadmap-nya gitu. Nah, terus, untuk key responsibilities dari tim EA sendiri, itu ada create and maintain architecture maps. Jadi yang membuat blueprint-nya itu tadi ya, pemetaannya itu tadi terkait bisnis, data, aplikasi, dan teknologi tadi. Terus habis itu, pemetaannya ini atau blueprint-nya ini itu cuma kemudian, dibuat di awal aja, tapi juga di-maintain. Jadi, seiring berjalannya waktu, itu tuh selalu di-update, diperbarui sesuai dengan kondisi yang ada saat itu, gitu. Kemudian yang selanjutnya review and assess system ideas. Jadi kalau misalkan ada ide-ide sistem atau ya kebutuhan-kebutuhan baru itu tuh masuk ke tim EA untuk di-review gitu ya. Kira-kira solusi untuk memenuhi kebutuhan itu tuh apakah dalam bentuk aplikasi baru atau sementara itu tuh sudah bisa dipenuhi oleh aplikasi yang sudah ada saat ini misalkan gitu. Ya, terus habis itu design integrations. Nah, ini untuk ya memastikan sistem dan data itu ya mereka saling ngobrol lah satu sama lain biar nggak jadi silos gitu. Kemudian plan digital roadmap ya ini merencanakan gitu ya gini perjalanan digitalisasi di universitas gitu. Kemudian facilitate alignment with strategies ya ini tadi memastikan gitu ya inisiasi IT kita itu Mohon maaf ya teman-teman, lagi ada kendala jaringan dari pemateri Mbak Intan. Mohon ditunggu.
Baik teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena sebelumnya ada kendala jalan. Kita lanjutkan lagi pemateri yang akan dipaparkan oleh Mbak Intan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Faris. Mohon maaf juga sebelumnya atas kendalanya. Eh, saya lanjutkan ya. Tadi sampai key responsibilities. eh Mungkin mulai integration ya. Jadi di integration itu ya kita itu memastikan bahwa sistem dan data itu mereka saling komunikasi satu sama lain biar nggak terjadi silo. Terus plan digital map ya ini membuat gitu ya, gimana sih kemudian perjalanan digitalisasi dari universitas gitu. Facilitate alignment with strategies. Nah, ini gimana nih biar kita itu ya setiap geraknya kita itu tuh sesuai atau align dengan strategi kita. Kemudian support developers and stakeholders. Nah, EA ini memang dia kita itu berusaha kan berusaha bisnis dan teknologi itu tuh mereka jabat tangan gitu kan ya. Jadi ya kayak bridge antara stakeholder sama developer gitu. Kemudian set IT governance and standards with ini memastikan terkait dengan standar-standar atau kebijakan-kebijakan di IT gitu ya, supaya kemudian kita bisa nih gerak bareng-bareng untuk mencapai arsitektur to be yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan perlu didorong oleh kebijakan ya berarti disitulah kebijakan itu dibuat seperti itu. Nah, sekarang kita coba dive in gitu ya karena kan tadi ada 4 domain utama dari EA, ada bisnis, data, aplikasi, sama arsitektur. Nah, emangnya di tiap domain ini tuh EA tuh ngapain sih gitu kan. Nah, di bisnis arsitektur ini tuh kami fokusnya di ya proses gitu ya. Jadi kayak buat BPMN, yang BPM-nya ini ada di berbagai konteks organisasi. Bisa jadi BPM-nya UII secara general gitu kan, bisa jadi kemudian BPMN-nya akademik, admisi, SDM, terus student and employee life cycle dan seterusnya. Terus di sini juga kami memetakan WT, wewenang tanggung jawab, dan PKIK-nya, prosedur kerja dan instruksi kerja. Nah, selain itu juga mengatasi peraturan, kebijakan, strategi, dan visi misi dari universitas gitu. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya supaya kita itu bisa benar-benar memahami bagaimana organisasi atau universitas kita itu bekerja end to end gitu. Supaya kemudian ini bisa jadi bahan kita ketika mau menginisiasi teknologi itu tuh kira-kira gimana sih emangnya proses bisnis yang benar-benar terjadi di lapangan gitu. Nah, terus next arsitektur. Nah, kalau di aplikasi ya ini fokus di aplikasi ya. Kita itu membuat katalog aplikasi yang nggak cuma nama aplikasinya itu apa, tapi domainnya, misalkan di domainnya di akademik, keuangan, atau admisi dan sebagainya. Kemudian proses bisnisnya itu apa, fiturnya ada apa aja, database-nya apa, kemudian services dan endpoint itu ada apa aja gitu. Nah, selain itu kami juga mendata proyek aplikasi. Jadi yang lagi dikerjakan sekarang itu apa sih? Terus habis itu ada nggak nih proyek yang upcoming atau yang masih di antrian project gitu. Itu semua di data. Selain itu kami juga mendata aplikasi eksternal yang belum di cover oleh kita itu tuh ada apa aja sih yang ada di unit-unit gitu ya. Dan penggunaan API eksternal ini with Interop. Nah, terus habis itu kenapa kemudian semua ini didata gitu ya. Nah, ini tuh bisa membantu kami gitu ya untuk kemudian mempropos gimana nih perencanaan dan prioritisasi proyek aplikasi kita ke depannya gitu. Nah, terus next ini ada data arsitektur sama teknologi arsitektur. Nah, kalau untuk saat ini memang di EA itu masih lebih banyak fokusnya di aplikasi dan bisnis gitu ya. Untuk di data dan teknologi ini masih agak untuk data sendiri kami itu udah mendata terkait database. Walaupun memang sampai saat ini masih belum benar-benar up to date gitu ya terkait datanya ini. Kemudian di data arsitektur itu juga data IRD, terus memetakan relasi antar database dan aplikasi gitu. Untuk memastikan ya tadi ya data itu dia tuh komunikasi lah gitu, nggak silo. Terus teknologi, di ranah teknologi ini intinya ya fokus di infrastruktur IT gitu ya. Teknologi-teknologi apa aja yang kita punya gitu, yang kita gunakan. Yang mana pada saat ini dari EA itu inisiasinya baru di pendataan aset IT gitu ya, yang baru di network data center itu masih gitu. Dan nextnya lagi itu kami juga mau
nge-grab gitu ya terkait pembuatan diagram topologi dan juga ya intinya dokumentasi infrastruktur lainnya lah terkait teknologi. Dan ini juga masih banyak kemudian beragam next lainnya, mau itu di bisnis arsitektur, aplikasi, data, dan teknologi. Nah, kalau mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kok kayaknya isinya tuh semua pendataan, pemetaan, dan sebagainya, ya ini lagi-lagi ya biar universitas itu paham gitu loh, aplikasi yang ada saat ini apa, teknologinya yang digunakan apa, dan seterusnya gitu. Yang itu, apakah kemudian, dokumentasi ini ya, atau pemetaan ini tuh apakah tujuan dari adanya EA, nah itu sebenarnya bukan juga gitu, karena dokumentasi itu dia bukan sebagai tujuan, tapi si alat. Nah, alat untuk apa? Alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan, gitu. Nah, ini, tips of EA, jadi mungkin biar, kayak yang bener-bener sehari-hari tuh ngapain sih ya, walaupun memang sebenarnya nggak bener-bener 100% faktual juga gitu ya di lapangan seperti ini gitu. Tapi ini biar buat gambaran aja. Kalau misalkan pagi kita itu daily meeting, nah terus habis itu ngapain nih, person one ini, aja Mbak Mawar misalkan. Nah, Mbak Mawar ini dia tuh melakukan pemetaan ulang atau remapping aplikasi akademik dan, list, service-service yang digunakan. Terus, person 2 ini, sebut saja Mbak Melati. Nah, Mbak Melati ini dia melakukan analisis, research, dan membuat BPMN admisi gitu. Terus person 3 ini atau, siapa, Mbak Anggun gitu ya. Nah, dia ini melakukan, pemetaan aplikasi SDM. Ya, jadi prosesnya apa, fiturnya apa, datanya apa. Nah, terus siangnya ngapain? Nah, siangnya biasanya kami itu, isoton ya, istirahat, sholat, nonton. Biasanya ini kayaknya kalau nggak nonton tuh agak meriang gitu. Nah, jadi tapi itu pas jam istirahat ya. Habis itu pas udah selesai istirahat, kita kerja lagi. Nah, kerja lagi nih ngapain? Nah, Mbak Mawar ini dia ke dev nih, quick sync buat nge-update list current project. Jadi mastiin data list project kita itu aktual gitu. Kayak kalau misalkan ada yang on progress, oh ternyata dia nih udah mau selesai misalkan bulan depan. Oh berarti dikasih keterangan selesai bulan depan gitu. Kalau misalkan ada yang udah selesai ya berarti diubah statusnya jadi dan seterusnya gitu. Kemudian persentu tadi Mbak Melati, nah itu kan paginya dia bikin BPMN admisi gitu kan. Nah siangnya dia ke dev juga nih ngapain buat nge-confirm soal yang udah dibuat ke siapa, ke mas-mas admisi gitu kan. Karena mas-mas admisi ini ya dia yang punya knowledge lah gitu soal admisi gitu kan. Terus kalau persen 3 ngapain gitu kan si Mbak Anggun tadi. Nah, Mbak Anggun tuh kan dia paginya dia metain aplikasi SDM kan. Nah, makanya siangnya dia ke mas-mas SDM gitu ya, bukan si mas-mas SDM buat nanya-nanya soal ya aplikasi SDM. Misalkan, oh ini fiturnya tuh sebenarnya gimana sih Mas gitu kan. Oh ini tuh aktornya siapa Mas gitu dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih, melakukan melakukan semua itu gitu ya. Nah, balik lagi AI itu mencoba untuk membantu, universitas untuk, "Ayo nih kita geraknya itu bareng-bareng, secara efisien, strategis, dan sustain," gitu. Dengan EA, ini berusaha untuk membantu supaya sistem itu nggak saling tumpang tindih gitu ya. Jadi masing-masing itu punya tempat dan fungsinya sendiri-sendiri. Dan, dengan begitu proses di kita juga bisa lebih efektif dan efisien dan tentunya arsitektur yang ada itu bisa, siap untuk jangka panjang, gitu. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk, lebih memahami, apa sih sebenarnya yang ingin sama tim EA, gitu. Eee, kalau misalkan teman-teman ada pengen, apa ya, kayak diskusi-diskusi lagi lebih lanjut atau ngobrol-ngobrol lah soal EA ini, isu-isu, ide-ide apa gitu, itu bisa coba datang ke Mas Alvan. Enggak, maksudnya datang ke tim EA. Datang ke tim EA, ya let's connect lah gitu. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.